harus keluarga. Anda berhak untuk mendapatkan nafkah. Boleh kita ambil nafkah kita? Boleh juga tidak. Karena Anda berhak, hak itu miliknya. Tapi kalau Anda wajib memberikan nafkah, berarti harus keluarga. Kalau hak, Anda berhak mendapatkan nafkah. Hak itu boleh kita ambil, boleh juga tidak. Itu kalau hak. Kalau wajib, Anda wajib memberikan nafkah, berarti wajib kita mengeluarkan nafkah. Nah, kalau para ulama fikih lebih memandang hadis ini sebagai kewajiban. Siapa yang wajib? Yang mendapatkan salam, wajib menjawab salam. Padahal yang memberikan salam juga berhak untuk mendapatkan jawaban. Berarti dia bisa apa? Bisa nuntut, itu hak saya. Salam. Yang kedua, wa i'adatul marid, menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit, yang hak ini yang sakit berhak untuk dijenguk atau yang sehat berhak untuk menjenguk. Kalau yang sehat berhak untuk menjenguk dan jengukan itu dianggap wajib, maka wajib hukum. Tapi kalau yang berhak itu adalah orang yang sakit, mendapatkan hak, punya hak untuk apa ini? Untuk dijengukin. Yang sakit nih berhak untuk dijengukin. Berarti yang sehat punya apa ya? Punya kewajiban. Kenapa? Haknya ada sama siapa? Ada sama saudaranya. Ada sama saudaranya yang sehat. Ada sama saudara yang sehat. Yang sehat itu wajib memberikan hak si orang sakit. Ini si orang sakit punya hak. Haknya ada bagi kita, ngapain? Jengukin, datang. Jadi jangan takut tapi jenguk orang sakit itu, jangan takut apa? Jangan takut nggak punya apa-apa, nggak bikin malu, jangan. Yang wajibnya itu gimana apa ya? Jengukin. Kalau udah jengukin mah biasanya ada perhatian karena masalah itu nggak pakai apa-apa dulu ya, sudah senang. Kalau doa, kalau ibarat doa, yang mustajab berdoa yang sakit, bukan yang sehat. Salah satu doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya ada doanya orang yang sakit sampai dia sembuh. Jadi kalau kita jenguk orang yang sakit, si orang sakit kita minta doain. Kalau dia sama kita yang sakit, jangan menyebut kita minta doain. Sebab kan nggak bisa datang yang sakit kan, biasa doanya mungkin kita baca. Ilhamil nas, Rabbin nas, anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman jangan gitu. Ilhamil bas, pergilah wahai penyakit, Rabbin nas, wahai Tuhan manusia. Isfi anta syafi, doakan apa? Sembuhkan engkau yang menyembuhkan. La shifaan, tidak ada penyembuhan illa shifauka, itu kan doanya. Tapi kalau orang yang sakit itu kita minta doanya. Kenapa? Karena doa orang sakit mustajab. Nah, habis minta doanya kasih amplopnya. Kan udah doain kita dia. Iya udah ya. Biar sembuh. Balikin lagi. Itu doain doainnya. Nah, kenapa? Karena yang sakit itu doanya mustajab. Nah, ketika kita sakit, tidak sampai sakit mana? Kita sakit itu, nah itu dijawab. Kenapa? Karena biasanya orang yang sakit itu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang yang sakit itu lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sakit jauh ingatnya ke mana, Pak? Jadi udah apa? Udah merasa kayak rasanya tinggi. Kalau orang sakit itu, jadi karena dia dekat sama Allah, lagi dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dekat juga tuh dia. Maka ketika kita sakit banyak-banyak berdoa. Nah, terus doang gitu. Ujian. Kalau dengan kesengsaraan, insya Allah manusia umat Nabi itu bisa buat. Tapi kalau dengan kesenangan tidak buat. Jarang yang buat. Orang yang uji dengan kekayaan jarang ingat sama Allah. Tapi orang yang uji dengan sakit, dengan musibah, insya Allah ingat. Ya kalau diuji dengan apa? Dengan musibah, insya Allah ingat dekat sama Allah. Jadi sebenarnya yang terijabah itu adalah orang yang sakit. Nah, ketika kita sakit itu, alhamdulillah sama sakit
sakit, seandainya kita sakit, nah coba kita banyak-banyak berdoa. Nah, untuk diri kita, untuk yang lain silakan. Kenapa? Itulah saat kita dijabah doa kita langsung. Doanya orang yang dizalimi, doanya orang yang musafir, doanya para pemuja, orang-orang haji umrah, itu doanya mustajab. Doanya orang tua pada anak. Nah di hati itu orang yang sakit. Jadi yang sakit aja. Jadi jangan takut bahwa bapak ngaruh nengokin. Jangan nengokin sih. Ini suruh kan iya dengan baik. Ngapain? Nengokin, jengukin sama kita kan? Sakit. Itu sedang ada. Yang penting apa? Jengukin. Yang ketiga ittiba al-janaiz, mengiringi ittiba tetapi itu ngikutin, bukan ngikutin mati tapi ngikutin jenazah, ngiringi jenazah. Ini para ulama banyak mentafsirkan ittiba al-janaiz. Yang namanya ngiringi ngikutin ya, ngikutin depan apa di belakang? Kalau ngiringi itu ada yang di belakang itu sampingnya. Kalau depan bukan ikutin nganterin. Itu balik kan depan konvoy motor yang bagusnya ya ittiba itu kan di belakang ya kalau ittiba jangan itu di belakang. Kalau lu bilang di belakang atau samping itu apa ittiba jangan iringin sampai mana? Ada yang bayangkan para ulama mengatakan dari tempatnya ke tempat sholat, dari tempat sholatnya ke ngiring itu dari tempatnya mana apa dari tempat sholatnya biar tempat sholat pindahin dan dari tempat sholatnya sampai misalkan di hadis lewat dikatakan siapa orang yang mensolatkan lalu sampai apa mengantarkan sampai ke makam untuk dikuburkan itu kan kiratan. Jadi 2 kirat yang besar dan kirat itu satu kirat itu satu gunung yang besar. Nah, kata para sahabat kita ini banyak kehilangan kirat, banyak kehilangan pahala yang besar karena biasanya habis ngeratin pulang. Kalau sudah beritanya habis ngeratin selamat ittiba janaiz apa iringin sampai itu. Jadi ya kalau nganterin dan mengatakan bagaimana kalau setengahnya tadi kan 2 kirat tuh sampai membayangin 1 kirat enggak ya kagak. Jadi enggak akhirnya jadi setengah separuh kalau kagak. Jadi enggak ada jaminan. Sampai membayangin doang gimana kan tadi kan ngelatin nganterin jadi 2 kirat tuh kirat yang besar. Gimana kalau membayangin doang 1 kirat kali ya enggak juga enggak ada hadisnya gitu kan. Enggak ada hadisnya. Iya ada. Udah sampai semayangnya sih lumayan 1 kirat juga katanya. Jadi enggak gitu. Ya kita kan gitu hitungan kan kita mau orang-orang matre gitu kan ibadah materialistik sama apa hitungan. Kalau ngelatin sampai nganterin 2 kirat. Berarti kalau bayangin nganterin jenazah sampai makam 2 kirat. Berarti kalau itu bagi-bagi kan. Kalau sampai nyeratin doang kirat kali gitu kan 1 kirat juga. Ada yang nganterin manggul sampai masjid dinungguin di depan. Nggak semain. Manggul bang. Manggul dari luar ke manggul di depan disambut ya sama yang di dalam nyambut nongkrong aja depan. Oh, Maya 1 kirat juga ya kagak gitu juga. Karena Maya 1 kirat kenapa nganterin nggak sebayangin enggak ada hitungannya. Jadi yang utama itu yang namanya jenazah itu ya ada yang mengatakan kalau kita rajin menjalankan jenazah insya Allah ketika kita mati nggak usah ngundang orang-orang. Jadi kalau kita rajin gitu kan ya, siapa yang meninggal yang dia patut untuk sholatkan kita sholatkan maka insya Allah ketika kita wafat ada orang yang mengit namanya jenazah susah juga. Kadang pakai apa? Undang. Dan kira undang ada sesuatunya. Kadang-kadang juga ada yang nggak pakai undang. Royok orang. Nggak pakai undang. Kenapa? Ya karena tergantung tamu itu udah kelihatan amalnya. Udah kelihatan amalnya. Amal ibadah dia gimana pada waktu dia hidupnya itu kelihatan. Nggak usah pakai undang. Dengan amal ibadah yang dilakukan ketika dia insya Allah Allah panggil orang untuk apa? Nggak usah diundang.
Ayo kita jalan-jalan. Emang kadang-kadang ya begitu, waktunya nggak tepat. Tapi kapan kita punya kesempatan, emang betul pandu ngejalan itu apa? Pandu kifayah. Satu orang menjalan, udah gugur semua. Tapi ketika gugur tanggung jawab semua itu kan yang menggugurkan siapa? Kita kan lebih baik melakukan daripada kita ditanggung sama orang lain. Emang tipikal kita mau begitu. Pengen apa ya? Pengen dibantu tuh. Udah kagak sama dia udah rajin udah bisa udah gugur sama maunya begitu tuh. Emang kita pakai sama. Wajib dakwah dan memenuhi undangan. Ijabah itu ijabah itu menjawab. Orang dakwah itu mudah. Nah para ulama mempersempit dari bagian ini. Ada yang mempersempit bagian lain. Dakwahnya itu adalah walimatul ma'ruf. Undangan walimah. Ini undangan walimah. Jadi ulama dia mempersempit undangan walimah. Kalau kata luas undangan apa saja yang menjadikan dia diundang oleh orang tersebut untuk datang, mungkin datang. Ada yang bersih mengundang walimah. Kenapa? Karena undangan walimah itu ada salah semuanya. Karena walimah itu ada tujuan untuk apa? Untuk syiar. Untuk memberitahukan bahwa bulan bin bulan sudah menikah. Jangan sampai nanti timbul fitnah. Bukannya untuk pesta, bukan. Maka ketika Abdurrahman bin Auf nikah, udah nikah tuh, malamnya nikah, paginya ketemu Rasulullah, kata Rasulullah ini kayak bawa alat baru, bawa pengantin baru. Rasulullah diundang kan? Ya, akan nikah Rasulullah diundang. Kenapa? Pagi-paginya Abdurrahman bin Auf itu udah ngaji, kalau kita ngaji, kata Nabi kayak bawa pengantin, kayak bawa wangi pengantin. Jadi ternyata zaman Nabi itu bawa pengantin sama bawa bukan pengantin itu beda. Khusus. Ini ada khusus gitu bawa pengantin, bawa pengantin yang baru sampai baunya bilang gitu juga. Itu malam kejadiannya, malam dia akan nikah, paginya ketemu Rasulullah, kata Rasulullah ngaji ini kayak, ini nggak tahu siapa di antara jamaah ini siapa yang pengantin kata Rasulullah, kayak bawa pengantin baru nih, wanginya itu. Karena memang ada minyak wangi khusus untuk pengantin baru, dan minyak wangi itu lebih mahal daripada emas. Ada Arab itu minyak itu lebih mahal dari emas. Makanya di Brunei itu akhirnya sang sultan itu punya pohon yang khusus dibuat minyak. Minyak ini namanya minyak sultan. Katanya minyak sultan itu asalnya ada perintah dari raja Brunei itu supaya bikin minyak pas. Punya apa? Minyak sultan. Nah, akhirnya muncullah di kita merek sultan, minyak sultan. Baunya macam-macam. Baunya lain, ya gramnya juga lain, ya sekian. Alasan itu, kenapa? Karena minyak itu bisa lebih mahal kan? Nah itu ketahuan, artinya ketika akan nikah Rasulullah nggak tahu, tapi ketika dia sudah kumpul sama Rasulullah, kata Rasulullah, adakan walimah sekalipun hanya menyembelih seekor kambing, saking kecilnya. Kalau kita seekor kambing itu seekor itu. Kalau di Arab seekor kambing paling banyak 10 orang yang makan. Adakan walimah sekalipun cuma segitu doang. Nah, undangan walimah wajib kita datangi apabila kita diundang. Satu, syaratnya apabila tidak ada kemaksiatan. Dua, boleh datang kalau ada kemaksiatan, berani menghentikan kemaksiatan. Kalau nggak berani, jangan datang pada waktu saat ada kemaksiatan.